warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas PDNC akan melakukan studi kasus di peternakan jangkrik Tanjung Rawa. Baiklah, berikut video penjelasannya. Muhammad Haikal Afrizan dengan NIM 2003-06027 dari kelas PTNC. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika ternak dan jenis-jenis ternak. Pertama-tama saya akan menjelaskan taksonomi dari jangkrik, yaitu kingdomnya Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Insecta, ordonya Orthoptera, famili Gryllidae, spesiesnya Liogryllus sp. Di peternakan ini terdapat jenis jangkrik yaitu jangkrik madu, bisa kita lihat. Terdapat 19 kandang di sini. Sebelumnya peternakan ini berdiri dari tahun 2011 dan tujuan peternakan ini yaitu sebagai usaha sampingan. Perkenalkan, nama saya Dimas Darius, NIM 2003-105. Ini saya akan menjelaskan perawatan kandang ternak jangkrik. Nah, di sini ada sempur untuk operasi jangkrik. Di sini ada sekuat, ada tripe, ada sapu bijou itu untuk membersihkan pada kandang jangkrik ini untuk mengambil sisa-sisa pakan. Ini untuk mengambil jangkrik model kandang pada ternak jangkrik, yaitu ukuran kandang jangkriknya panjang dan lebarnya itu 120 dikali 200 cm. Nah, di sini ada oli. Minyak oli ini untuk supaya semut dan laba-laba tidak masuk. Pembatasan pada kandang jangkrik ini ada kayu, krepek. Di sini juga dilapisi menggunakan lakban. Gunanya lakban ini untuk supaya jangkriknya tidak naik. Nah, gunanya jaring-jaring ini supaya kucing dan tikus tidak masuk ke dalam kandang jangkrik ini. Erikson Utazulu, NIM 200306-069 dari kelas peternakan C. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tata laksana pemberian pakan dan jenis pakan. Di peternakan yang kami kunjungi, pemberian pakan dilakukan sebanyak 2-3 kali dalam sehari. Diberikan pada jam 7-8 pagi dan jam 4-5 sore. Pemberian pakan dalam jumlahnya tidak memiliki acuan dalam pemberian, hanya mengira-ngira saja atau diprediksi sesuai dengan jangkrik yang diternakan. Jenis pakan yang diberikan adalah pelet dan juga daun singkong. Untuk anakan jangkrik yang diberikan adalah daun singkong dan pelet saja, tidak diberikan batang karena belum bisa dikonsumsi. Pemberian pakan untuk anakan jangkrik tidak boleh terlalu banyak karena akan mubazir. Dan untuk jangkrik dewasa yang diberikan adalah ketiga bahan tersebut tadi, yaitu adalah pelet, lalu daun singkong dan batang singkong. Dan untuk indukan jangkrik yang diberikan adalah batang singkongnya saja, karena menurut peternak nutrisi dari batang singkong tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan indukan tersebut. Untuk pemberian pakannya itu daun singkong tersebut disebarkan seperti ini, lalu untuk peletnya diletakkan di triplet yang sudah disediakan. Yang selanjutnya adalah pemberian minum. Pemberian minum dilakukan menggunakan semprot air seperti ini. Dan untuk cara pemberiannya adalah yang pertama itu disemprotkan ke atas daun singkong, lalu yang kedua disemprotkan ke dinding pada bagian ini, dengan nanti jangkrik tersebut bisa minum dari sana. Cara pemberiannya adalah sebagai berikut.
Perkenalkan, nama saya Yova Zivanya, NIM 20030642. Di sini saya akan menjelaskan hama yang sering menyerang ternak jangkrik dan cara pencegahannya. Adapun hama yang sering menyerang ternak jangkrik yaitu seperti kucing, tikus, kemudian ada semut, dan yang terakhir itu ada ular. Nah, dengan cara pencegahannya itu dimana pada bagian atas kandang ditutup dengan jaring seperti ini mencegah masuknya tikus dan kucing. Kemudian cara pencegahan semut dimana pada bagian kaki kandang seperti ini dilapisi dengan oli agar mencegah atau menghambat naiknya semut ke dalam kandang. Kemudian seperti ulat dimana untuk pencegahan ulat, contoh ulatnya itu seperti ini. Pencegahannya itu dengan rutin membersihkan kandang atau limbah dari jangkrik. Nama saya Binjai Hugde Prayoga dengan NIM 20.0306.117. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen lingkungan dan pengelolaan limbah. Untuk pengelolaan limbah di peternakan ini, yaitu kandangnya dibuat dari papan telur untuk menampung kotorannya. Untuk pengangkutan kotorannya dilakukan saat panen, yaitu 3 hari sekali. Untuk pembersihan kotorannya ini dilakukan tiap boxnya setiap hari. Kemudian kotoran jangkrik ini hanya bisa digunakan untuk pupuk sayuran, tidak bisa digunakan untuk pepohonan karena jika digunakan tidak ada dampaknya terpengaruh. Limbah dari peternakan jangkrik ini tidak dijual, hanya dibiarkan saja hingga menumpuk. Jika ada warga sekitar yang ingin mengambilnya, maka akan diberikan secara gratis. Namun pada umumnya di peternakan ini limbahnya itu dibuang. Baiklah, di sini saya Menandam Amurjan dengan NIM 20030607 akan menjelaskan tata laksana perawatan jangkrik untuk anakan, indukan, dan juga dewasa. Baiklah, di sini untuk anakannya, di sini dapat dilihat di sini. Untuk jangkrik anakannya itu rutin dikontrol minumnya, dan juga pakan yang diberikan itu biasanya sama dengan pakan yang ada di tempat dewasa, yaitu berupa daun ubi. Baru kendala biasa yang dihadapi peternak yaitu cuaca yang panas akan mengakibatkan jangkrik ini bisa stres, dan cara mengatasinya itu dengan cara memberikan semprotan air jika suasananya sudah panas, dan juga pemberian minumnya biasanya dikontrol agar lebih sedikit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan jangkrik untuk dewasa. Biasanya jika jangkrik sudah dewasa, nafsu makannya itu lebih meningkat, yaitu lebih banyak mengonsumsi daun-daun ubi yang diberikan peternak. Jadi jika peternak kesulitan mencari untuk pakannya, biasanya diberikan pakan alternatif, yaitu berupa rumput-rumput liar yang terdapat di sekitar lahan ternak. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perawatan indukan. Biasanya indukannya itu minumnya dikontrol dan juga diberikan pasir selama 3 hari. Dan juga diberikan goni untuk biasanya airnya agar tidak mengendap. Lalu pasirnya itu diganti setelah 3 hari berikutnya. Begitu seterusnya hingga periode umurnya itu mencapai 24 hari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pemilihan jangkrik jantan dan indukan yang baik. Ini adalah kandang calon indukan dan pejantan yang lebih dominan. Isinya adalah betina dengan perbandingan 1:10, 1 pejantan 10 betina, atau bisa juga dengan 2 pejantan dan 10 betina. Untuk jumlah indukan yang kita butuhkan itu tergantung kebutuhan kita. Kalau misalnya kita menginginkan 3 kg telur, maka kita bisa mengambil 3 kg indukan maupun pejantan tersebut. Pejantan ataupun indukan yang sudah siap melakukan perkawinan adalah yang jantannya akan mengeluarkan suara. Ketika jantan sudah mulai bersuara, itu artinya dia sudah siap untuk melakukan perkawinan. Maka kita akan menambahkan pasir ke dalam media perkawinan tersebut sebagai tempat telur tersebut. Lalu kita akan menunggu sekitar 3 hari sebelum telur-telur tersebut dengan pasirnya kita pindahkan ke dalam goni. Lalu ketika sudah 3 hari telur tersebut dengan pasirnya kita akan pindahkan ke dalam goni ini untuk melakukan
proses pengeraman. Berlaku sekitar 9 hari. Nah, setelah ditunggu 9 hari, maka telur yang ada dalam pasir akan disaring dan dibersihkan melalui dengan air bersih. Setelah itu akan dikeringkan. Proses pengeringan itu akan dilakukan selama 1 hari, dan setelah kering, maka telur yang sudah dikeringkan dimasukkan ke dalam media penetasan. Proses penetasan itu diperkirakan selama 1 sampai Baru kita saring gini. Sampai telurnya habis. Di sini saya akan menjelaskan analisis laba rugi dari ternak jangkrik dari Pak Sakwan yang bertepatan di Tanjung Merawa, di mana pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pak Sakwan dalam waktu per minggu itu untuk pakan. Pak Sakwan menghabiskan 50 kilo pelet yang sama dengan 402.500 rupiah. Kemudian untuk daun ubi dalam seminggu itu dihabiskan 100.000 rupiah. Kemudian untuk biaya pembuatan kandang untuk keseluruhan itu kurang lebih seharga 10 juta, di mana dalam satu kotak kandang jangkrik seperti ini dibutuhkan biaya 350.000 rupiah. Dan pada peternakan ini ada kurang lebih 19 kotak kandang jangkrik. Kemudian untuk pemasukan dalam 1 minggu produksi jangkrik dapat mencapai 35 sampai 40 kg, di mana dalam 1 kilo jangkrik itu dihargai dengan 50.000 rupiah. Nah, rata-ratanya itu adapun untung dalam 1 minggu yaitu sama dengan 1.750.000 rupiah. Perkenalkan, nama saya Habib Ahmad Siddiqui dengan NIM 2003061335. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Yang pertama, ada jangkrik yang sudah siap panen. Biasanya dijual oleh peternak ke peternak burung atau konsumen datang ke peternak sini. Yang kedua adalah telurnya biasanya dijual sesama peternak, itu dengan kisaran per onsnya 40.000, dengan harga 40.000 sampai dengan 45.000, dan yang besar per kilonya itu dengan 50.000. Peternak di sini menjual dengan 50.000. Yang ketiga adalah sistem penjualan tentang fasesnya di sini tidak dijual atau peternak di sini biasanya memakai fases untuk sayuran. Video penjelasan dari kami, lebih dan kurang kami maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.